Aturlah waktumu untuk memulai devosi tepat waktu. Siapkan Alkitab, alat tulis, dan jurnal refleksi. Carilah tempat yang tenang, dengarkanlah video devosi, dan refleksikanlah devosi yang sudah kamu dengar. Hai kelas 3 dan juga kelas 4, jumpa lagi bersama dengan Ibu Sonya di tanggal 18 November 2021. Hari ini Ibu Sonya yang akan memimpin devosi untuk kalian semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai devosi. Tuhan Yesus, pimpin kami, tolong kami, sehingga kami bisa mendengarkan devosi pagi hari ini dengan baik. Kiranya firman yang kami boleh dengar pagi hari ini bisa menjadi pedoman dan juga kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan devosi dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 dengan judul Allah memilih yang tidak berhak. Nah Ibu Sonya akan membacakan ayat ini bagi kalian semua dan silakan kalian boleh menyimak pembacaan ayat ini atau bisa juga membuka Alkitabnya di rumah dan bersama-sama dengan Ibu Sonya mengikuti pembacaan dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram, itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Nah anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Nah tentunya kita masih dalam cerita kisah Yakub ya, Esau dan Yakub. Bagaimana Yakub mencuri hak kesulungan kakaknya Esau dan akhirnya dia diberkati oleh ayahnya. Lalu Esau, apa yang terjadi? Ketika Esau menyadari bahwa hak kesulungannya sudah diambil dan dia tidak mendapatkan berkat dari ayahnya, dia pun merasa menyesal. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini dari kisah Kejadian 25 ini? Nah anak-anak, selain Esau yang menyesal karena sudah kehilangan hak kesulungannya, ternyata Yakub juga menyadari suatu hal. Apa yang dia sadari? Dia menyadari bahwa semua berkat dan pemeliharaan Allah terhadapnya yang sudah dia dapat itu sebenarnya tidak selayaknya harus dia dapatkan. Ya, jadi tidak hanya Esau yang menyesal, Yakub pun menyadari ya bahwa dia bukan siapa-siapa, tetapi dia diberkati dan dia dipelihara oleh Allah. Nah Yakub yang kita ketahui dia bukanlah anak yang sulung, karena anak yang sulung itu Esau. Dan Yakub juga tidak tanpa dosa ya, karena pada akhirnya dia berdosa, dia menipu kakaknya ya. Dan Yakub juga bisa tidak taat kepada Tuhan. Selain itu anak-anak, apalagi sih yang ada pada Yakub yang tidak layak, yaitu dia bisa khawatir dan juga egois karena dia memikirkan keselamatannya sendiri. Nah, dari kisah Yakub ini kita mau sama-sama belajar tentang anugerah. Prinsip dari anugerah yang diterima oleh Yakub. Jadi prinsip dari anugerah adalah Allah menyatakan bahwa semua anugerah yang diterima, yang diberikan kepada seluruh umat manusia, kepada kita, kepada anak-anak, Ibu Sonya dan semua guru-guru dan kita semua, sebenarnya kita tidak berhak menerimanya. Ya, jadi anugerah itu berbeda dengan hadiah anak-anak. Kalau hadiah biasanya kita dapatkan ketika kita ada suatu momen, suatu event, suatu acara, suatu kegiatan kita diberikan hadiah. Tetapi anugerah tidak bisa kita samakan sebagai hadiah, karena anugerah kita terima padahal sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya.
ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian 25 tentang anugerah yang diterima oleh Yakub dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita? Nah, kita sama-sama perhatikan bahwa sebenarnya kita manusia tidak layak. Jadi kita tidak layak menerima anugerah Allah karena tidak ada satu hal dalam hidup kita yang baik yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satu hal baik dalam hidup kita yang kita lakukan yang layak menjadikan kita bisa untuk dapat menerima anugerah itu. Ya, semua yang kita lakukan dalam hidup kita tidak bisa cukup layak untuk kita berikan juga kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi luar biasanya, kita yang tidak layak tadi diberikan anugerah oleh Allah. Allah melayakkan kita menerima anugerah itu sehingga kita boleh diterima di dalam Kristus. Nah, ini luar biasanya anak-anak ya. Kita yang gak layak tetapi dilayakkan untuk menerima anugerah. Nah, mungkin itu saja devosi yang bisa Ibu Sonia bagikan bagi kalian hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan refleksi kalian dan yang kalian dapatkan dari renungan devosi pagi hari ini di dalam jurnal devosinya. Dan kirimkan itu di akhir minggu. Kita akan menutup devosi kita pagi hari ini dengan doa. Dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak layak menerima anugerah yang Engkau berikan. Tidak ada satu hal baik pun dalam kehidupan kami yang bisa cukup layak kami persembahkan kepadamu sehingga kami memperoleh anugerah itu. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tetap memberikan kami anugerah sehingga kami boleh diterima di dalam Kristus. Berkati setiap aktivitas kami hari ini yang belajar di sekolah maupun yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di devosi-devosi selanjutnya. God bless you and I love you. Bye-bye.